Assalamualaikum sadayana. Attention, perhatian. Satu aja nonton video iya, hayu atuh cuang subscribe nu aya di handap nu warna beureum. Da subscribe teh gratis tis teu mayar. Sok atuh nya dihitung 1 2 3. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Gaida Safa Salsabila. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, di sini tuh saya akan membahas mengenai makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu kedudukannya dan aspek-aspek apa saja yang ada dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, pertama-tama kita akan mengetahui apa sih itu kompetensi inti dan apa sih itu kompetensi dasar. Baik, lanjut saja. Jadi, kompetensi inti itu adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kelulusan yang harus dimiliki oleh setiap murid ataupun peserta didik pada setiap tingkatan kelas ataupun program. Jadi, di tingkatan itu kan ada SD, ada MI, ada MTS, ada SMP, ada MA, ada SMA juga. Jadi standar dari tingkatan-tingkatan itu tuh berbeda-beda juga gitu. Dan juga kompetensi yang dimiliki masing-masing tingkatan itu juga pasti kan berbeda, nggak mungkin sama karena dilihat dari kemampuannya juga gitu. Nah, kenapa sih beda-beda? Yaitu tujuannya untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut. Kompetensi dasar itu adalah sikap pengetahuan dan sikap keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, dan guru menunjukkan bahwa siswa tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi gitu ya. Jadi tahu ya perbedaannya kompetensi inti itu apa dan kompetensi dasar itu apa. Adapun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kompetensi inti atau KI itu memiliki 4 kelompok. Yang pertama itu sikap spiritual, yang kedua itu sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat itu keterampilan. Nih, pastikan kalian bertanya-tanya ya, kenapa sikap spiritual dan sikap sosial itu ada dalam kompetensi inti. Nah, jadi mengapa sikap spiritual dan sikap sosial itu ada pada kompetensi inti itu? Karena sejatinya bahwasanya pendidikan itu tidak hanya berfokus pada bagaimana si siswa itu paham dan terampil dalam suatu mata pelajaran. Akan tetapi dari segi afektifnya, siswa juga diperhatikan dari segi keimanannya, dari segi ketakwaannya, dari segi sikap terhadap sesama makhluk hidup ataupun makhluk sosial lainnya. Jadi seperti itu mengapa sikap spiritual dan sikap sosial itu ada dalam kompetensi inti. Jadi seperti itu. Adapun kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yakni kedudukan kompetensi inti itu sebagai yang pertama itu. Nah, adapun tujuan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar itu adalah yang pertama ya, kita akan bahas dulu tentang tujuan dari kompetensi inti itu, yakni sebagai sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran di kelas yang sama agar tetapnya terjaga. Lalu yang kedua itu sebagai sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar
di mata pelajaran yang sama namun pada tingkatan atau golongan yang berbeda. Dan adapun tujuan dari kompetensi dasar itu sendiri ialah sebagai acuan untuk tercapainya kompetensi inti. Nah, jadi itu adalah tujuan dari kompetensi dasar. Ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013, Putusan Mahkamah Agung nomor 183 tahun 2019 dengan kurikulum 2013, Keputusan Mahkamah Agung nomor 165 tahun 2014 itu tidak jauh berbeda ya. Nah, adapun hal yang membedakannya itu adalah hanya pada kompetensi dasarnya saja, yaitu lebih pada perluasan materinya, sehingga siswa itu bukan hanya memahami unsur bahasa, melainkan adanya suatu pencapaian itu sendiri. Aspek-aspek dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar juga, apabila dilihat dari kompetensi dasar, meliputi demonstrasi, analisis struktur, teks, penyusunan teks deskriptif, analisis gagasan teks naratif, serta pemahaman unsur bahasa dari segi kata, bunyi, dan makna. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.